Subhanahu wa taala. Marilah kita bersama-sama mendengarkan kajian yang insyaallah dibawa oleh Al-Ustaz Dr. Muhammad Ilham Iskandar LC MPhil I. Insyaallah setelah beberapa menit ataupun beberapa puluh menit kemudian insyaallah kita melanjutkan tanya jawab ataupun diskusi seputar akidah Islam insyaallah. Kepada Ustaz, waktu dan tempat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi lam yazal aliman qadiran. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin alladzi arsalahu ilan nasi basyira wa nadhira. Wa ala ali Muhammadin wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Amma ba'du. Hadirin Bapak Ibu jamaah salat zuhur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puja dan puji syukur mari kita kembali panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena pada hari ini alhamdulillah kita telah memasuki hari kedua bulan suci Ramadan. Kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita senantiasa apa yang kita lakukan selama bulan suci Ramadan ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam kita kirimkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang menjadi teladan bagi kita semua di dalam menjalani kehidupan kita sehari-hari sebagai umat Islam. Hadirin jamaah salat duhur rahimakumullah, menyambung pengajian kita di hari pertama tentang akidah. Pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dimaksud dengan iman kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala itu ada. Meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala itu adalah Sang Pencipta. Meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala itu adalah satu-satunya zat yang maha sempurna di alam semesta ini. Insyaallah pada kesempatan hari ini kita masuk kepada pembahasan yang kedua, yaitu tentang al-imanu bi rububiyyatillahi subhanahu wa ta'ala. Tentang bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu adalah mempunyai sifat rububiyah. Rububiyah itu adalah kita yakini bahwa Allah itulah yang al-mudabbir, yang mengatur segala kehidupan di alam semesta ini. Kalau kita kembali ke makna dasarnya, rububiyah itu terambil dari kata Rabbun, Rabba yurabbi, artinya mendidik, memelihara. Makanya di kampus UIN itu fakultas pendidikan itu disebut dengan fakultas tarbiyah, ya, karena di dalamnya jurusan-jurusan kependidikan. Allah Subhanahu wa taala juga punya sifat rububiyah. Rububiyah itu bahwa Allah lah yang mendidik kita, Allah lah yang memelihara kita dan mengatur segala kehidupan yang ada di alam semesta ini. Dan sebagai seorang muslim itu kita mesti mengimani sifat rububiyahnya Allah Subhanahu wa taala terhadap segala sesuatu, bahwa Allah lah yang mengatur segala kehidupan ini, ya. Segala apa yang terjadi di permukaan bumi ini itu semua Allah yang atur. Wa annahu la syarika lahu fi rububiyyatihi li jami'il alamin. Dan juga kita sebagai seorang muslim meyakini bahwa tidak ada zat yang mengatur selain Allah Subhanahu wa taala. Apa dalilnya bahwa Allah itu punya sifat rububiyah?
Yang pertama bisa kita lihat di dalam ayat suci Al-Quran. Informasi-informasi yang Allah berikan kepada kita melalui nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah memperkenalkan dirinya sebagai zat yang maha rububiyah, yang maha mengatur, menguasai alam semesta ini. Seperti di dalam surah Al-Fatihah, ya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Rabbil Alamin di sini bermakna Allah lah yang mengatur, menguasai alam semesta ini. Mulai dari yang kecil sampai yang paling besar. Kemudian juga di dalam surah Ar-Ra'd dikatakan Kul man rabbus samawati wal ardi kulillah. Katakanlah siapa yang mengatur langit dan bumi ini, kulillah, tiada lain kecuali Allah Subhanahu wa taala. Di ayat lain juga dikatakan kul man rabbus samawati sab'i wa rabbul arsyil azim. Sayaquluna lillahi kul afala tattaqun. Katakanlah siapa pemilik 7 lapis langit itu, siapa pemilik ars yang sangat agung itu, mereka akan mengatakan sayaquluna lillahi. Tentunya yang memiliki itu semua adalah Allah Subhanahu wa taala. Selain daripada ayat suci Al-Quran yang menjelaskan tentang sifat rububiyahnya Allah Subhanahu wa taala, juga adanya nabi-nabi dan rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala yang memperkenalkan tentang dirinya. Kemarin kita sudah sebutkan bahwa jumlah nabi dan rasul itu kurang lebih 12.400 jumlahnya yang Allah utus di permukaan bumi ini. Cuma yang diinformasikan oleh Al-Quran hanya 25 nabi dan rasul, ya. Tapi banyak sekali nabi sebenarnya yang bertebaran di muka bumi ini, tapi kita tidak tahu. Kenapa? Ya, kalau teori orang-orang tasawuf mengatakan la ya'riful waliyyu illa biwaliyin. Seorang itu ditahu bahwa dia itu adalah waliullah dari tingkat ketinggian spiritualnya. Bisa jadi kita lihat orang penampilannya biasa-biasa saja, penampilannya tidak ada yang istimewa, tapi ternyata dia adalah seorang wali atau bahkan dia adalah seorang nabi. Terbukti bagaimana kisah Nabi Khidir alaihi salam. Nabi Khidir itu di kampungnya tidak ada orang yang tahu kalau dia itu adalah nabi. Sampai suatu ketika Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada Nabi Musa alaihissalam, wahai Musa, kamu pergilah belajar kepada orang yang berilmu yang bernama Khidir itu. Kemudian diberikanlah Nabi Musa alaihissalam informasi tentang keberadaan di mana Nabi Khidir itu tinggal. Nah, ternyata Nabi Khidir tinggal di kampung yang sangat kecil dan hidup sangat sederhana. Penampilannya biasa-biasa saja. Bahkan tetangganya sekalipun, orang-orang di sekitarnya tidak ada yang tahu kalau dia adalah seorang nabi. Nanti ketika Nabi Musa datang mencari Nabi Khidir, datang ke rumahnya, barulah orang-orang di kampungnya kaget. Ada apa gerangan ini? Kenapa Nabi Musa bisa sampai ke sini mengunjungi kita? Nah, ternyata Nabi Musa datang kepada Nabi Khidir alaihissalam, seorang nabi yang menjadi gurunya Nabi Musa. Ya, di dalam surah Al-Kahfi itu dijelaskan bagaimana perjalanan belajarnya Nabi Musa kepada Nabi Khidir, terutama belajar tentang kesabaran. Ya. Karena Nabi Khidir itu diberikan keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala mengetahui hikmah atau rahasia-rahasia di balik sesuatu yang nampak. Ya. Di dalam perjalanannya Nabi Khidir kan menenggelamkan perahu sampan itu, ya, punya seorang nelayan. Sepintas Nabi Musa bertanya, kenapa Nabi Khidir merusak perahunya orang? Padahal dia tidak tahu apa yang terjadi atau apa rahasia di balik penenggelaman perahu oleh Khidir alaihissalam itu.
Karena sampan itu nanti akan digunakan oleh orang-orang jahat untuk melukai seseorang atau bahkan membunuh seseorang. Sehingga Nabi Khidir menenggelamkan perahu itu. Nah, begitulah bahwa Allah Subhanahu wa taala itu menebarkan di seluruh penjuru dunia itu nabi dan rasulnya. Nah, kesaksian ataukah informasi-informasi dari nabi dan rasul Allah Subhanahu wa taala itu datang diutus kepada umat manusia juga memperkenalkan tentang sifat rububiyahnya Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah itulah zat yang maha mengatur segala kehidupan di dunia ini. Wa syahadatuhum 'alaiha wa iqraruhum. Fa Adamu alaihissalam qala fi du'aihi, seperti Nabi Adam alaihissalam. Ya, salah satu doanya ketika Nabi Adam alaihissalam melakukan dosa, memakan buah khuldi di surga, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Di sini Nabi Adam mengatakan Rabbana, mengakui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itulah adalah zat yang maha mengatur segala sesuatu. Ya. Ini juga ada riwayat yang sangat panjang mengenai kisah pertobatan Nabi Adam alaihissalam setelah melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala, melanggar larangan memakan buah khuldi ini. Ya, Nabi Adam berdoa, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wahai Tuhanku, kami telah menzalimi diri kami. Jika Engkau tidak mengampuni kami, wa tarhamna, dan merahmati kami, maka pastilah kami menjadi orang-orang yang merugi. Nah, ternyata di dalam penjelasan ayat ini ada riwayat yang menjelaskan bahwa tobatnya Nabi Adam itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala lantaran ketika dia meminta ampun kepada Allah, dia bertawassul menyebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saking agungnya baginda sallallahu alaihi wasallam. Karena sebelum Nabi diciptakan, itu pintu-pintu surga sudah tertulis namanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Padahal Nabi Muhammad belum diciptakan. Nabi Adam heran, ini pasti orang yang sangat mulia ini. Karena namanya bergandengan, berdampingan dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika Nabi Adam melakukan kesalahan, dia bertawassul menyebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Allah menerima tobatnya Nabi Adam alaihissalam. Bahkan di dalam riwayat diceritakan pepohonan-pepohonan surga, daun-daun yang ada di surga itu semuanya tertulis nama Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi Adam baru diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau mengelilingi surga dan dia melihat setiap sudut-sudut surga itu semuanya ada tulisan Muhammadur Rasulullah. Ada tertulis namanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dia yakin bahwa kalau saya meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala melalui tawassul saya dengan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pasti Allah menerima tobat saya. Sama kalau kita pergi, Bapak Ibu hadirin, kalau kita ingin pergi ke suatu tempat, ya, ingin menemui seseorang, tapi kita tidak dikenal oleh orang itu. Taruhlah kita mau ketemu dengan pejabat, bupati umpamanya. Ya, tapi bupati tidak kenal sama kita. Tapi ketika kita mau masuk di rumah jabatan Pak Bupati, kita menyebut kalau kita adalah utusan ataukah kenal dengan orang terdekatnya Pak Bupati, pasti kita langsung dipersilahkan masuk. Nah, begitu jugalah kehadiran baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian di ayat lain juga pada kisah Nabi Nuh alaihissalam. Ketika Nabi Nuh berdakwah, di dalam riwayat diceritakan Nabi Nuh itu berdakwah lebih 1000 tahun lamanya.
Dan yang ikut kepada dakwanya Nabi Nuh hanya puluhan orang, sampai 70 orang saja. Bahkan keluarganya sendiri, anak dan istrinya juga tidak ikut, tidak percaya dengan dakwanya Nabi Nuh alaihissalam. Sehingga dia mengeluh, sehingga Nabi Nuh mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat Al-Qur'an, Rabbi innahum asauni wattaba'u man lam yazidahu maluhu wa waladuhu illa khasara. Ya Allah, saya sudah lama ribuan tahun berdakwah ini, tapi para pengikut saya, umat saya, asauni, mendurhakai saya. Tidak ada yang mau ikut kepada dakwah saya, bahkan hanya sebagian kecil. Istri dan anakku sekalipun juga tidak ikut dakwah yang saya berikan. Sehingga apa yang terjadi? Allah Subhanahu wa taala menurunkan balanya, menurunkan cobaan berupa gelombang air laut yang sangat deras, memusnahkan kaum Nabi Nuh alaihissalam. Yang selamat hanyalah yang ikut kepada perahunya Nabi Nuh alaihissalam. Nah, kemudian juga seperti doanya Nabi Ibrahim alaihissalam ketika dia berdoa di kota Mekkah, Rabbi ja'al hadzal balada aminan wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Kita bisa lihat bagaimana kota Mekkah sekarang itu dipadati oleh orang-orang dari seluruh penjuru dunia. Padahal dulu kota Mekkah itu adalah tanah yang gersang, dikelilingi bukit-bukit, gunung-gunung yang tidak ada pohon-pohon tumbuh di situ, gunung batu. Kalau gunung kita di sini ya kelihatan hijau karena ditumbuhi pepohonan. Tapi gunung-gunung yang ada di kota Mekkah itu bisa kita lihat tidak ada pohon-pohon yang tumbuh di situ. Paling yang tumbuh cuma rumput saja. Tapi setelah musim panas tiba, rumput itu kembali kering lagi. Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah, Rabbi ja'al, mengatakan Rabbi, jadikanlah negeri ini aminan, negeri yang tenang, damai, dan berikanlah rezeki kepada penduduknya. Padahal dulu itu belum ada yang tinggal di Mekkah kecuali Nabi Ibrahim dengan keluarganya. Tapi sekarang bisa kita lihat berkat doa Nabiullah Ibrahim alaihissalam bagaimana megahnya kota Mekkah, kota yang tidak pernah sunyi dikunjungi oleh orang-orang. Mulai dari yang paling putih kulitnya sampai yang paling hitam kulitnya, semua berkumpul di kota Mekkah. Mulai dari yang paling mancung hidungnya sampai yang paling pesek hidungnya ada di kota Mekkah, bisa kita lihat. Mulai dari yang paling lurus rambutnya sampai yang paling geriting rambutnya, itu semua berkumpul berbagai jenis manusia di kota Mekkah. Itu karena doanya Nabi Ibrahim alaihissalam, Rabbi ja'al hadza baladan amina. Kenapa doa Nabi Ibrahim ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama karena beliau adalah seorang nabi. Tidak ada hijab penghalang apa yang dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Nabi Ibrahim meyakini, mengakui sifat rububiyahnya Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah lah yang mengatur segala kehidupan ini. Kenapa kita mesti khawatir? Kalau kita yakin bahwa ada Tuhan, ada Allah yang mengatur kehidupan kita, maka tentunya tidak ada kekhawatiran di dalam menjalani kehidupan kita sehari-hari sebagai manusia. Semua sudah ditentukan rezekinya. Allah yang mengatur semuanya. Tinggal kita jemput apa yang sudah Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Nah, begitu juga doanya Nabi Yusuf alaihissalam. Ketika dia berdoa di dalam Al-Qur'an, Rabbi qad ataitani minal mulki wa 'allamtani min ta'wilil ahadithi fatiris samawati wal ardi anta waliyyi fid dunya wal akhirah tawaffani musliman wa alhiqani bis solihin.
Nabi Yusuf berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, diberikan kelebihan ta'wilul ahadis, bisa menafsirkan mimpi. Bisa dia tahu kalau seseorang mimpi begini itu artinya begini. Yang paling mengetahui tafsir mimpi itu adalah Nabi Yusuf alaihissalam. Sebenarnya mimpi-mimpi yang pernah kita lihat di alam tidur kita ketika kita sedang tidur itu sebenarnya punya makna dan pesan untuk diri kita. Tapi namanya ilmu tentang tafsir mimpi tidak semua orang tahu. Tapi Nabi Yusuf ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kelebihan mengetahui tafsir-tafsir mimpi. Apa yang dilihat di alam mimpi itu punya makna, punya pengaruh di dalam kehidupan kita. Jangan kita remehkan yang namanya mimpi. Ya, memang mimpi itu ada tingkatan-tingkatannya. Ada mimpi yang memang ya bunga-bunga setan, bunga-bunga tidur, ya, pengaruh setan. Tapi ada juga mimpi yang berarti itu adalah pesan, penegur bagi kita. Ya. Kalau bedanya mimpi kita dengan mimpinya Nabi, kalau mimpinya manusia, ya itu bisa jadi hanya sekedar pesan atau bunga-bunga tidur semata. Tapi mimpinya seorang Nabi itu adalah kejadian yang nyata. Seperti mimpinya Nabi Ibrahim, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih anaknya. Mimpinya seorang nabi itu adalah wahyu. Itu wahyu. Ada pesan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, Nabi Yusuf alaihissalam itu juga mengakui sifat rububiyahnya Allah Subhanahu wa taala. Rabbi qad ataitani. Ya Allah lah yang mengatur, bahkan untuk mengetahui tafsir mimpi sekalipun itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga doanya Nabi Musa alaihissalam. Ini doa-doanya para nabi di dalam Al-Qur'an. Ketika Nabi Musa kesulitan menghadapi kekuatan Fir'aun, Allah memberikan wahyu kepada Nabi Musa, diutuslah kemudian teman yang bisa membantu Nabi Musa, yaitu Nabi Harun alaihissalam. Karena di dalam riwayat Nabi Musa itu dikenal dengan orang yang tidak lancar bicara. Kalau dia berbicara gagap. Nabi Musa itu orang yang cadel. Ya, cadel, gagap ketika berbicara. Maka diutuslah Nabi Harun alaihissalam untuk membantu Nabi Musa melakukan diplomasi dengan Fir'aun. Ya. Makanya doanya Nabi Musa, Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qauli. Karena Nabi Musa cadel, Nabi Musa terbata-bata ketika berbicara. Ini juga bisa kita amalkan doa ini. Ketika kita mau tampil seumpamanya, mau bertemu dengan seseorang, menyampaikan sesuatu, baca doa ini supaya komunikasi kita lancar, supaya kita tidak gagap. Rabbi syrahli sadri, ya Allah lapangkanlah dadaku. Wa yassirli amri, mudahkanlah urusanku. Wahlul uqdatam min lisani, ya, jadikanlah lisan saya itu tidak gagap, lancar berkomunikasi. Yafqahu qauli, sehingga orang ketika saya berbicara, orang mendengarkan, menyimak dengan baik. Ini doanya Nabi Musa alaihissalam. Nah, kalau kita mau ketemu orang-orang besar, mau ketemu Pak Bupati, menyampaikan aspirasi, ketemu anggota DPR, baca doa ini, insya Allah aspirasi kita, pesan kita langsung didengarkan. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani. Orang semacam Fir'aun saja itu mendengarkan apa yang dikatakan oleh Nabi Musa. Ya. Orang yang sekejam Fir'aun bisa luluh hatinya mendengarkan apa yang Musa sampaikan. Apalagi yang orang yang dibawa daripada itu. Hadirin Bapak Ibu sidang jamaah duhur rahimakumullah. Nah, begitu juga Nabi kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kemudian juga memperkenalkan
kepada kita semua tentang sifat rububiyahnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, di dalam sebuah hadis beliau bersabda, la ilaha illallah al-azimul halim, la ilaha illallah rabbul arsyil azim, la ilaha illallah rabbus samawati wal ardi wa rabbul arsyil karim. Nah, maka semua nabi dan rasul yang Allah Subhanahu wa taala utus, yang kurang lebih 12.400 jumlahnya itu, ya'tarifuna bi rububiyatillahi subhanahu wa taala. Semuanya dalam dakwanya itu memperkenalkan bahwa Allah itu adalah zat yang maha mengatur kehidupan yang ada di permukaan bumi ini. Nah, kemudian juga yang menguatkan sifat rububiyahnya Allah Subhanahu wa taala ini adalah imanul malayin minal ulama'i wal hukama bi rububiyatillahi subhanahu wa taala. Selain nabi dan rasul yang Allah utus, juga ulama-ulama, para wali-wali ya, yang berdakwah juga menyampaikan, memperkenalkan sifat rububiyahnya Allah Subhanahu wa taala sebagai pewaris para nabi. Al ulama'u warasatul anbiya. Hadirin dan hadirat sidang jamaah zuhur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini mungkin yang bisa kami sampaikan sebagai pengantar tentang iman kepada Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus iman kepada sifat rububiyahnya. Selanjutnya mungkin kita bisa kembangkan dalam sesi tanya jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin ada yang mau bertanya tentang materi yang disampaikan oleh Ustaz tadi, kami persilakan. Ya, bisa juga meskipun tidak terkait dengan materi kita hari ini, kalau ada yang mau bertanya tentang masalah agama, insya Allah kita bisa sharing sama-sama. Ada Pak? Mungkin ada yang punya pertanyaan seputar puasa kah, ataupun seputar sholat, atau seputar zakat, ataupun semua yang berhubungan dengan agama kita, kami persilahkan. Mungkin dari Pak Safar ada pertanyaan tentang, ada? Oh ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Ini kebetulan ini bulan puasa. Saya ingin sedikit bertanya menyangkut apa ini yang sehubungan dengan bulan puasa ini. Kalau puasanya sendiri saya sudah pahamlah, sudah mengerti, meskipun mungkin tidak banyak. Hanya yang masih ada yang masih mengganjal di saya punya akal ini tentang salat tarawih. Mudah-mudahan Ustaz bisa memberi penjelasan. Sudah lama sekali saya mencari dalil tentang salat tarawih ini. Sampai hari ini saya belum dapat. Dulu juga saya tarawih waktu kecil. Maksud saya itu salat tarawih, salat sunat yang dikerjakan di bulan Ramadan setelah selesai salat Isya. Itu yang saya maksud salat tarawih. Nah, ini yang saya tanyakan. Mungkin Ustaz bisa tunjukkan dalil tentang salat tarawih ini, apakah dari ayat Al-Quran atau dari hadis Nabi. Yang saya tahu, saya terus terang saja, apa ini hadis mangkama Ramadana, yang satu kan mansauma, yang satu mangkama. Mangkama ini diterjemahkan menegakkan Ramadan.
Nah, saya lihat di hadis itu tidak menunjukkan malam, tapi menunjukkan tegaknya Ramadan. Ramadan itu ada siangnya, ada malamnya. Nah, kalau man sauma itu bisa dengan gampang dimengerti bahwa puasa. Nah, puasa itu siang hari. Karena dijelaskan sendiri oleh Nabi dan dijelaskan sendiri oleh ayat di Al-Baqarah kalau tidak salah itu. Tentang mulainya puasa dan sampai bukanya, kan ada di Al-Baqarah. Nah, ini yang saya tidak dapat dalilnya. Nah, terus yang kedua, saya pernah bertanya kepada ustaz yang saya temui, kepada ulama yang saya temui, saya bertanya, apakah Nabi Muhammad pernah mengerjakan ibadah ini? Semua yang menjawab kepada saya tidak pernah. Yang mengerjakan ini adalah Umar katanya. Nah, atas dasar hadis dari Nabi bahwa kita harus mengikuti Khulafaur Rasyidin. Atas dalil itu dia berarti bisa dikerjakan ini salat tarawih karena Umar kerja. Begitu. Nah, dia beri penjelasan saya begitu. Tapi Nabi katanya tidak pernah kerja. Ada juga yang memberikan penjelasan kepada saya tentang salat tarawih ini 3 malam. 3 malam, Nabi kerja 3 malam. Tapi saya tanya apakah hadis itu secara spesifik menyebut bahwa malam itu adalah malamnya bulan Ramadan? Tidak diterangkan di hadis itu. Jadi katanya malam pertama Nabi salat, ada sahabat yang ikut. Malam kedua Nabi salat lagi, tambah banyak orang. Malam ketiga penuh masjid. Malam keempatnya Nabi tidak salat. Maksudnya Nabi tidak didapati di tempatnya yang biasa dia tempati salat. Nanti katanya subuh, baru Nabi setelah salat subuh, Nabi menyampaikan kepada jamaah, kepada umat, bahwa ya Yohanes, sesungguhnya hai manusia, saya tahu apa yang kamu kerja selama ini. Maksudnya 3 malam itu. Aku khawatir jangan sampai Allah menjadikan ini wajib bagimu. Ini sungguh sangat berat. Jadi mulai malam ini salatlah kamu masing-masing di rumahmu. Itu hadis yang saya terima, apakah sahih atau tidak saya juga tidak tahu. Itu penjelasan dari ulama yang saya tanya. Yang ketiga, saya berkeyakinan atau memahami bahwa setiap ibadah itu, salat itu ada waktunya. Kalau tidak salah ada ayatnya yang menyebut itu, bahwa salat itu ada waktunya. Saya cuma tidak tahu di mana ayatnya atau di surah mana, tapi Ustaz pernah saya mendengar menjelaskan begitu, bahwa salat itu semua ada waktunya. Yang saya tanyakan di sini, kira-kira salat tarawih ini waktunya ditentukan oleh Nabi. Waktunya kira-kira di mana? Karena seperti salat maghrib ada waktunya. Begitupun salat sunnahnya pendampingnya maghrib. Salat isya ada waktunya. Begitu juga salat sunnahnya pendampingnya isya. Salat subuh juga ada waktunya. Begitu juga pendampingnya, salat sunnahnya. Lohor, asar juga begitu. Nah ini saya cari-cari dalil di mana Nabi menentukan waktu salat tarawih ini, saya tidak dapati. Yang ketiga, yang keempat Ustaz? Ini pernah saya tanyakan,
menurut yang memberi penjelasan kepada saya bahwa Muhammadiyah memahami bahwa salat tarawih itu adalah salat malam yang dimajukan waktunya. Tapi menurut NU saya tidak tahu. Menurut katanya Muhammadiyah begini, salat tarawih ini adalah salat malam atau biasa juga disebut salat tahajud. Nah, kalau itu banyak yang saya dapati, ada dalilnya yang saya dapati tentang salat malam, baik di Al-Quran maupun di hadis. Tapi kalau salat tarawih saya tidak temukan dalilnya. Nah, memang apakah memang ini tarawih ini adalah salat malam atau beda? Apakah lain juga salat lail atau lain juga salat tarawih? Saya kira sudah terlalu panjang ini, Ustaz. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saya jawab saya, jangan sampai saya lupa pertanyaannya. Tentang salat tarawih ya. Salat tarawih ini itu khusus dikerjakan di bulan suci Ramadan. Setiap ibadah yang kita lakukan itu sebenarnya mesti ada tuntunannya dari Nabi SAW. Itu kita sepakat semua. Ada juga ibadah yang meskipun Nabi tidak lakukan, tapi sahabat lakukan. Dan Nabi tidak melarang. Nabi tidak melarang. Ya. Sama seperti sholat, ada namanya salat sunnah wudu. Itu Nabi tidak pernah lakukan itu salat sunnah wudu. Tapi sahabat melakukan, kemudian Nabi saksikan, ya. Nabi membiarkan. Artinya apa? Itu boleh. Itu boleh dilakukan. Makanya di dalam ilmu hadis itu ada namanya hadis kauliyah. Hadis yang berupa ucapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, baik itu perintah, larangan, nasihat. Ada juga hadis fi'liyah, apa yang dikerjakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian disaksikan oleh sahabat, kemudian diikuti oleh sahabat. Itu namanya hadis fi'liyah. Ada yang ketiga namanya hadis takririyah. Tidak pernah diucapkan Nabi, tidak pernah dilakukan oleh Nabi, tapi dilakukan oleh sahabat dan Nabi tidak melarang. Artinya apa? Itu boleh dilakukan. Itu boleh dilakukan. Ya. Salat tarawih di dalam hadis yang kami ketahui itu ada satu hadis dari Aisyah radhiyallahu anha mengatakan makana yazidun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam illa min ihda asyara rakaatan. Nabi itu selama bulan suci Ramadan saya tidak pernah dia lihat sholat malam setelah sholat isya kecuali 11 rakaat, 8 rakaat tarwih, 3 rakaat witir. Itu hadisnya Aisyah. Sehingga inilah yang diperpegangi oleh kebanyakan ulama yang melaksanakan tarwih dengan jumlah rakaat 8 tambah 3 dengan witir. Adapun riwayat lain, jadi hadis itu dalam ilmu hadis bukan hanya apa yang disandarkan kepada Nabi. Kalau yang disandarkan kepada Nabi itu sudah namanya hadis kauliyah, fi'liyah, takriyah. Ada juga hadis yang namanya marfu atau mauquf, tidak disandarkan kepada Nabi tapi disandarkan kepada sahabat. Seperti sholat tarawih yang ada pada masa Umar bin Khattab, ada 20 rakaat, ada 36 rakaat. Itu namanya hadis mauquf, mauquf ala sahabat dan bisa dijadikan sebagai dalil. Ya. Di dalam usul fikih kita belajar selain yang menjadi rujukan utama itu adalah Al-Quran yang pertama, yang kedua sunnah, ya, kemudian yang ketiga ijma' qiyas. Ada juga yang namanya qaulus sahabi, perkataan para sahabat. Kenapa perkataan para sahabat khususnya generasi-generasi awal itu bisa dijadikan hujjah? Karena beliau adalah hidup di bawah bimbingan dan pengajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bayangkan kalau yang diajar itu adalah sahabat yang mengajar langsung Nabi. Makanya kata Nabi, khairul qurun qarni, sebaik-baik generasi itu adalah generasiku.
tsummal ladzina yalunahum, tsummal ladzina yalunahum. Kemudian generasi selanjutnya. Generasi yang paling bagus itulah generasinya sahabat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena mereka hidup di bawah bimbingan dan pendidikan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada sesuatu yang mereka tidak ketahui, langsung Nabi yang menjadi rujukan utamanya. Kalau kita ini mungkin masih bertanya sama ustaz, ulama, masih membaca buku, tapi di zamannya sahabat yang jadi rujukan utama adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kemungkinan untuk salah di dalam masalah agama itu sangat minim sekali. Dan sahabat-sahabat sekelas Umar bin Khattab, Khulafaur Rasyidun itu tidak bisa kita ragukan bagaimana kepintarannya, ketakwaannya, kesungguhannya, kedekatannya dengan Nabi dan kedekatannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, kemudian yang kedua, saya lupa tadi pertanyaannya apa yang kedua. Apa tadi? Ya, waktu sholat. Ya, secara bahasa ini mesti kita perlu memang tahu apa sih artinya sholat tarawih itu. Tarawih itu namanya tarawah ya tarawah. Berasal dari bahasa Arab, artinya waktu istirahat. Waktu istirahatnya orang-orang Arab itu adalah setelah sholat Isya. Sehingga sholat yang dilakukan setelah sholat Isya namanya sholat tarawih karena berada pada waktu istirahat, sehingga namanya sholat tarawih. Sholat maghrib dikatakan sholat maghrib karena pada saat itu ghurubus syamsi, matahari itu terbenang di sebelah barat. Maghrib itu dari kata ghoraba, artinya tenggelam. Negara Maroko itu bahasa Arabnya maghrib, ya, karena di sanalah tempat posisi matahari itu kelihatan tenggelam. Ya. Kemudian sholat Isya juga namanya sesuai dengan waktunya. Ya. Ketika malam itu sudah mulai gelap di situ. Waktu Isya sudah mulai gelap malam. Kemudian zuhur, namanya sholat zuhur siang, artinya zohara yazhuru, karena matahari saat itu nampak sangat jelas sekali di waktu siang. Makanya dalam Al-Quran ada ayatnya, aqimis sholata liduluki syamsi. Dirikanlah sholat ketika matahari itu tinggi, telah nampak, itu waktu duhur. Ya. Ila ghasaqil laili. Ya. Waktu maghrib dan isya, wa Qur'an al-fajri, waktu subuh. Jadi semua penamaan sholat itu berdasarkan waktunya, timingnya. Ya. Dikatakan sholat maghrib karena maghrib waktunya terbenam matahari dalam bahasa Arab. Ya, dan Al-Quran menjelaskan kitabah mauquta, setiap waktu sholat yang ditentukan Allah Subhanahu wa taala itu ada waktunya tertentu. Ya, ada waktunya tertentu. Bagaimana caranya kita tahu bahwa sholat duhur itu dilaksanakan ketika tengah hari? Berdasarkan contoh yang dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian diikuti oleh para sahabat dan para umatnya sekarang. Nabi bersabda, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Itu perintahnya Nabi. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihatku sholat. Jadi kita sholat duhur, asar, maghrib 5 kali sehari semalam ini itu karena Nabi contohkan dulu kepada sahabatnya, kemudian turunlah perintah itu, tuntunan itu sampai kita saat ini. Begitu juga dengan sholat-sholat sunnah yang lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin begitu kira-kira Pak. Bisa saya sambung, Ustaz? Iya, Ustaz. Mas, ini saya terlebih dahulu maksudnya minta maaf, jangan sampai ada istilahnya yang tidak menjadi enak didengar atau bagaimana. Saya minta maaf terlebih dahulu. Apalagi ini bulan puasa ini. Jangan sampai menjadi perdebatan atau apa, saya tidak menginginkan itu. Nah, jadi begini, Ustaz. Tadi saya tanggapi sedikit tentang hadis dari Aisyah itu. Kalau tidak salah itu hadisnya salat lail, Ustaz. Bukan hadis salat tarawih. Nah, inilah maksud pertanyaan saya tadi, Ustaz. Apakah memang sama itu hadis salat tarawih dengan salat lail? Apalagi Ustaz memberi penjelasan bahwa salat tarawih ini hanya dijumpai di bulan Ramadan.
Sementara pernah ada buku saya baca, Aisyah mengatakan salat malamnya Nabi itu sama, apakah di bulan Ramadan atau di luar bulan Ramadan. Mungkin Ustaz bisa mengerti maksud saya. Iya, oke. Baik, jadi di dalam riwayat sebelum sholat wajib itu diperintahkan, yang menjadi kewajiban Nabi ya pada saat itu adalah sholat lail. Dalam hadis Nabi, man qoma ramadana tadi, siapa yang menegakkan Ramadan, itu juga termasuk adalah qiyamul lail itu. Qiyamul lail itu termasuk di dalamnya adalah salat tarawih. Karena kita laksanakan di malam hari. Semua ibadah yang kita lakukan di malam hari itu namanya qiyamul lail. Jadi jangan kita menganggap bahwa qiyamul lail itu seolah-olah kesannya hanya sholat malam saja, sholat tahajud. Tapi apa yang kita lakukan, sholat-sholat sunnah yang kita lakukan setelah sholat isya, itu adalah qiyamul lail. Makanya namanya qiyamul lail. Ibadah yang ditegakkan di malam hari. Laila itu namanya artinya malam. Ya, semua ibadah yang kita lakukan di malam hari namanya qiyamul lail. Termasuklah di dalamnya sholat tarawih. Karena dilaksanakan di malam hari. Ya. Kalau dilaksanakan di pagi hari bukan lagi qiyamul lail, namanya sholat duha. Ya, dan sholat-sholat yang lainnya. Tapi sholat tarawih itu adalah bagian daripada qiyamul lail. Semua ibadah yang dilaksanakan di malam hari namanya qiyamul lail. Itu secara bahasa kalau kita mau kembali kepada artinya qiyamul lail. Ya. Saya mengerti Ustaz. Ya. Jadi maksudnya apakah boleh dikatakan bahwa salat lain di luar Ramadan itu adalah juga bisa disebut salat tarawih? Ya. Salat lail ini kan macam-macam namanya, Pak. Salat lail itu diantaranya di bawahnya. Jadi judul besarnya salat lail. Di bawahnya ada salat tarawih, salat tahajud, salat tasbih, salat taubat. Itu salat lail semua. Salat lail. Tapi khusus untuk salat tarawih itu hanya waktunya dilakukan di dalam bulan suci Ramadan. Kalau kita niat salat tarawih di bulan suci Ramadan, bukan salat tarawih namanya. Iya, salat lail yang lain, mungkin salat tahajud. Tapi niatnya tidak boleh salat tarawih. Karena salat tarawih itu adalah keistimewaan yang dilakukan di dalam bulan suci Ramadan. Sama dengan ibadah haji. Kalau kita mau haji bukan di bulan Zulhijjah, itu bukan haji namanya rekreasi. Jalan-jalan saja di tanah suci. Kalau umrah bisa kapan saja waktunya, tapi haji ada memang ibadah yang waktunya khusus, tempatnya khusus. Tidak boleh di tempat lain. Ibadah haji itu waktunya khusus, tempatnya khusus. Di Makassar itu ada di Gunung Bawah Karaeng, sebagian orang-orang yang tinggal di pelataran gunung itu, kalau dia sudah naik mendaki di puncak Gunung Bawah Karaeng, katanya sudah naik haji. Ya. Padahal ibadah haji itu tempat dan waktunya itu khusus. Ya. Jadi ada ibadah yang tempat dan waktunya itu khusus. Puasa Ramadan juga ibadah yang waktunya khusus. Di luar bulan suci Ramadan bukan puasa Ramadan namanya, tapi puasa sunnah atau puasa qada. Ya. Nah, sholat tarawih juga adalah sholat yang khusus hanya dilaksanakan di dalam bulan suci Ramadan. Dan saya belum pernah sampai sekarang menemukan dalil ataupun perkataan ulama bahwa sholat tarawih itu bisa dilaksanakan di luar bulan suci Ramadan. Kecuali sholat lail. Kalau sholat lail, iya mungkin. Dan sholat tarawih itu bagian daripada sholat lail, tapi dia punya waktu di dalam bulan suci Ramadan. Wallahu a'lam. Oh iya, silakan. Ya, ini masih tentang keseruan dalam beribadah. Mungkin masih ini. Ini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, baik, bisa dipahami, Pak. Ya, bagaimana supaya kita bisa khusyuk dalam beribadah, itu kurang lebih ya. Eh, Sebenarnya kita harus kembali ke makna dari khusyuk itu sendiri. Khusyuk itu berarti tunduk, pasrah, dari kata khasya'ah. Qad aflahal mu'minun alladzina fi salatihim khasyi'un. Orang yang paling beruntung itu diantara orang mukmin adalah orang yang ketika sholat dia dalam keadaan khusyuk, artinya dalam keadaan patuh, tunduk, pasrah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu secara bahasa. Sholat khusyuk ini itu bukan sesuatu yang semua orang bisa gapai. Itu bukan sesuatu yang mudah untuk kita dapatkan. Bahkan dalam riwayat Nabi sekalipun mengatakan, bahkan saya juga itu kadang susah khusyuk. Ya, biasa kita sholat kan, kita sudah berusaha mau fokus ibadah, tapi pikiran kita ini terkadang masih kemana-mana. Ya, lagi sementara sholat ingat jualan, ingat anak, ingat istri dan lain-lainnya, sehingga kita masih Jadi sholat khusyuk itu bukan ketika kita sholat kita tidak memikirkan apa-apa, karena tidak ada orang yang bisa begitu. Tidak ada orang yang bisa begitu. Itu hal yang fitrah itu kepada manusia. Ketika sholat pikirannya kemana-mana, itu fitrah, dan hampir semua kita mungkin begitu ketika sholat. Itu tidak bisa kita hindari. Sholat khusyuk di sini itu adalah sholat ketika kita sholat kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dan merasakan, menyadari bahwa kita ini menghadap sebagai seorang hamba yang datang dengan penuh dengan kesalahan dan dosa. Ada tips untuk bisa mencapai salat khusyuk itu. Nabi SAW bersabda, ya pernah suatu ketika ada seorang sahabat datang kepada Nabi, ya Rasulullah, izni wa aujiz. Ya Rasulullah, berikan saya nasihat yang ringkas saja supaya saya bisa khusyuk dalam sholat. Ya. Ajarkan saya bagaimana caranya Rasulullah. Kata Nabi, idza kunta fi sholatika fasalli sholata muwadda'in. Kalau kau mau khusyuk dalam ibadah, ketika kamu sholat, bayangkanlah pada saat itu adalah kesempatan terakhir yang Allah berikan kepada kamu. Bisa jadi hari ini kita masih bisa sholat, tapi mungkin besok Allah sudah panggil kita. Maka kalau kita mau khusyuk dalam sholat, bayangkan pada saat itu, itulah kesempatan sholat yang Allah berikan kepada kita yang terakhir. Sehingga kita bisa mempersiapkan diri dengan semaksimal mungkin untuk sholat dengan bagus. Ada ulama kita menambahkan bahwa untuk sampai kepada khusyuk dalam sholat, bukan hanya kita siap-siap dalam sholatnya saja, tapi mulai dari kita berangkat dari rumah ke masjid, pakai pakaian yang bersih, yang bagus. Mulai dari wudhu kita, kadang juga kita tidak fokus dengan wudhu, buang-buang air sebagainya, boros, ya, tidak sempurna wudhu kita. Masuk ke masjid sesuai dengan SOP-nya, baca doa dan sebagainya. Sholat sunnah, barulah kemudian kita sholat wajib menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah kalau langkah-langkah itu kita lakukan, insya Allah kita bisa mencapai yang namanya khusyuk dalam sholat. Itu tipsnya Nabi tadi. Bayangkan pada saat itu adalah kesempatan yang terakhir yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kamu untuk beribadah, sehingga kita persembahkan betul-betul yang bagus untuk menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan memang sholat khusyuk itu tidak mudah untuk semua orang, tidak mudah. Ya, tidak mudah, itu sesuai dengan tingkatan keikhlasan kita juga. Nah, ikhlas itu kan bertingkat-tingkat juga. Wallahu alam. Mungkin cukup sekian. Ya, sudah 1:30, sudah waktunya makan siang. Puasa toh. Insyaallah mungkin ada yang melanjutkan aktivitasnya. Mungkin cukup sekian. Ya, baik. Silakan. Untuk lebih berkahnya majelis ilmu kita pada siang hari ini, mari kita bersama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita semua keberkahannya, membukakan kepada kita pemahaman-pemahaman futuhal arifin.
Ala hadhihi niyya wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Wa la taj'al bainana zamban wa la mahruma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.